السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونقص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ دسوري شمسور، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا، بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal, wa na'udzubika min hali ahlin nar. Kita telah sampai pada halaman 64. Di halaman 64 ini, pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita masih tentang al-hadzf, khianah ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab-kitab para ulama yang berupa al-hadzf, yaitu membuang sebagian teks yang tidak sesuai dengan ajaran mereka yang ada di kitab-kitab para ulama. Dibuang, dengan sengaja dibuang, dihilangkan. Kitab Riyadhus Shalihin tidak luput dari khianah ilmiah yang mereka lakukan yang berupa hadzf ini. Kita baca, qala al-muallifu rahimahullah, Kitab Riyadhus Shalihin. Sebagian kalangan mencetak syarah Riyadh As-Shalihin karya Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin dan membuang perkataan Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh An-Nawawi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'ani wa in khatamul Qur'ana 'indahu kana hasanan. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, disunnahkan untuk dibacakan sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'an di dekat mayit. Dan jika dikhatamkan Al-Quran seluruhnya di dekatnya adalah sesuatu yang bagus. Jadi jelas Imam Syafi'i menyatakan kesunahan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat mayit, di makam. Perkataan ini dibuang dari matan Riyadhus Shalihin. Padahal komentar-komentar An-Nawawi yang lain, baik yang panjang seperti di awal beberapa bab
atau yang pendek seperti tentang gharibul hadis, penjelasan tentang makna hadis secara singkat. Di akhir sekian banyak hadis yang beliau disebutkan, semuanya dicantumkan. Semuanya dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dicetak oleh mereka ini. Komentar-komentar An-Nawawi terhadap beberapa hadis tetap dicantumkan. Kemudian di awal-awal komentar beliau yang panjang terhadap beberapa hadis ini juga tetap dicantumkan. Tetapi khusus perkataan Imam Syafi'i yang kami bacakan tadi, karena ini berbeda dengan apa yang mereka yakini, lalu dihilangkan secara keseluruhan. Mulai dari wa yustahabbu dan seterusnya sampai kana hasanan. Kecuali perkataan An-Nawawi yang ini, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Wahabi yang menganggap haram atau makruh membaca Al-Quran untuk mayit di makamnya setelah dikuburkan. Ya, orang-orang Wahabi kan seperti itu, nggak boleh. Bagi mereka membaca Al-Quran untuk mayit di makam. Titik, ya, kalimat baru. Ini selain pendapat-pendapat pengarang syarah Riyadhus Shalihin yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah yang diikuti dan dijelaskan oleh An-Nawawi dalam buku-bukunya yang lain seperti masalah bid'ah, melafalkan niat, dan lainnya. Kita baca catatan kaki di bawah itu ya. Penting, catatan kaki nomor 77. An-Nawawi di sekian banyak kitabnya seperti Syarah Sahih Muslim, Tahdzibul Asma' wal Lughat, dan lainnya, jelas-jelas membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan bid'ah yang buruk adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertentangan dengan Quran dan Hadis. Dan lebih terperinci membaginya menjadi 5. Ya, lebih terperinci An-Nawawi membagi bid'ah itu menjadi 5 sesuai dengan hukum syara'. Jadi menurut beliau dan juga menurut beberapa ulama yang lain, termasuk Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU, bid'ah itu ada 5, tidak hanya 2. Ini secara terperinci, secara global bid'ah itu dibagi menjadi 2. Tetapi secara terperinci bid'ah itu dibagi oleh sebagian ulama menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah pada masa Rasulullah, tetapi hukum melakukannya pada masa sekarang adalah wajib. Ini sudah sering kita bahas ya dalam kajian-kajian sebelumnya. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang mubah. Baik, lanjut. An-Nawawi juga menegaskan dalam sekian banyak kitabnya seperti Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa menggabungkan niat antara hati dan lidah lebih ditekankan dan lebih afdal sebagaimana disepakati oleh para fuqaha Syafi'iyah. Namun secara terang-terangan dengan mendompleng nama besar An-Nawawi, Ibnu Utsaimin, Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyatakan dalam syarh Riyadhus Shalihin tersebut bahwa semua bid'ah sesat dan melafalkan niat di awal wudu, di awal sholat, puasa, dan seterusnya adalah bid'ah dan bukan bagian dari agama Allah. Jadi kalau An-Nawawi menyatakan bahwa menggabungkan antara niat secara lisan dengan niat dalam hati, itu adalah sesuatu yang baik, bahkan sunnah. Yaitu nyata-nyata dinyatakan oleh An-Nawawi di sekian banyak kitab beliau. Tetapi ketika Al-Utsaimin, seorang Wahabi, mensyarah salah satu karya dari An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin, dia di kitab syarah terhadap karya, salah satu karya Al-Imam An-Nawawi, dia menyatakan bahwa melafalkan niat secara lisan ini adalah bid'ah dan bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya mendompleng saja syarah terhadap kitab Riyadhus Shalihin
Tetapi sejatinya ini bukan syarah, ini bukan penjelasan. Ini adalah tahrif, penyelewengan terhadap kitab salah satu karya ulama Syafi'iyah yang bernama Al-Imam An-Nawawi. Halaman 65, kitab Al-Kalimut Thayyib. Kitab Al-Kalim At-Thayyib, karangan Ibnu Taimiyah. Salah satu referensi utama dari kaum Wahabi. Salah satu tokoh yang sangat mereka kultuskan, sangat mereka bangga-banggakan, yang mereka sebut sebagai pembaharu Islam, ya, Ibnu Taimiyah. Salah satu kitab karangan Ibnu Taimiyah adalah Al-Kalim At-Thayyib, Al-Kalimut Thayyib. Sebagian kalangan, kami baca halaman 65, sebagian kalangan yang mencetak kitab Al-Kalimut Thayyib karya Ibnu Taimiyah membuang lafadz ya dari kata ya Muhammad, seperti diakui oleh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, salah satu tokoh besar Wahabi abad itu. Jadi Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Kalim At-Thayyib, Al-Kalim, kalimat-kalimat At-Thayyib yang baik, kalimah-kalimah thayyibah, di kitab ini dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma terkena khodar, semacam lumpuh di kakinya. Kemudian ada salah seorang di dekat beliau pada saat itu yang menyarankan kepada beliau, "Uzkur ahabban nasi ilaika." Sebutkan nama orang yang paling engkau cintai. Lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Ya Muhammad." Setelah itu apa yang terjadi? Faka'annama nasyita min 'iqal. Setelah itu penyakit khodar, semacam kelumpuhan tadi, yang menyerang kaki beliau, seketika itu juga pada saat beliau memanggil nama ya Muhammad, sembuh total dan beliau langsung bangkit dari tempat tidurnya seperti tidak terjadi apa-apa, seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Ini barokah memanggil nama orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dicintai oleh beliau, oleh Abdullah ibnu Umar. Nah, dalam pemahaman orang Wahabi, memanggil atau istighatsah, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, itu hukumnya adalah syirik, ya, asyirkul akbar. Ini artinya menyembah orang yang dipanggil. Ya, menyembah orang yang dipanggil. Karena memanggil itu bukan, orang itu kalau sudah mati, dalam pemahaman orang Wahabi, orang itu kalau sudah mati kemudian dipanggil, itu artinya meminta pertolongan kepada orang mati yang dipanggil tadi. Sedangkan meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, maka ini sama halnya dengan menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah hukumnya adalah syirik, ya, hukumnya adalah asyirk, kemusyrikan. Orang yang melakukan itu berarti musyrik, dia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana diajarkan oleh ratusan juta umat Islam, ratusan juta ulama dari masa ke masa, bahwa istighatsah dengan selain Allah atau kepada selain Allah dalam arti sababiyah itu sama halnya dengan tawassul. Tawassul, ya, dengan perantara orang soleh, meminta kepada Allah dengan perantaraan orang soleh walaupun dia sudah meninggal. Ya, istighatsah semacam ini, ya Muhammad, ini kan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tiada lain adalah tawassul kepada Allah dengan perantaraan orang soleh walaupun dia sudah meninggal. Dan tawassul itu sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan, artinya adalah at-tasabbub, ya. At-tasabbub, menjadikan wasilah kita, wasilah orang soleh itu sebagai sebab diciptakannya pertolongan bagi kita. Dan itu nggak masalah. Itu sama dengan orang yang minum obat. Minum obat, orang sakit minum obat. Apakah itu artinya meminta pertolongan kepada selain Allah yang hukumnya syirik? Orang sakit
pergi ke dokter, apakah itu artinya istighatsah dengan selain Allah atau kepada selain Allah yang hukumnya syirik? Apa bedanya antara ini dengan ini? Ya, apa bedanya antara kalau ada orang sakit pergi ke dokter kemudian minta tolong dok, saya dikasih obat yang mujarab. Resepnya ini seperti apa? Saya minum berapa kali? Dan seterusnya. Minta tolong, minta pertolongan kepada dokter. Boleh, dalam arti tasabbub. Kita hanya menjadikan dokter sebagai sebab diciptakannya kesembuhan bagi kita. Ya, kalau seseorang meyakini dokter bisa menciptakan kesembuhan, ya jelas musyrik. Atau seandainya ada orang memanggil ya Muhammad, kemudian dia meyakini bahwa Muhammad bisa menciptakan sesuatu untuk dia tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa pertolongan hakiki dari Allah, ya musyrik jelas. Tapi kan adakah orang yang seperti itu kalau dia berilmu? Ya, atau umumnya orang saat ini, ya umumnya orang saat ini ketika mereka mengucapkan kata-kata seperti itu atau ketika mereka bertawassul, umumnya orang pada saat ini dan ratusan tahun sebelum kita, mereka pada umumnya niatnya adalah tasabbub, ya, menjadikan wasilah itu hanya sebagai sebab, tidak diyakini oleh mereka sebagai zat yang betul-betul menciptakan sesuatu tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, istighatsah itu boleh dengan selain Allah, boleh. Ya, asalkan dengan niat tasabbub. Ya Muhammad, kata orang Wahabi, nggak boleh itu manggil-manggil orang yang sudah mati. Itu berarti menyembahnya itu. Kalau mau ya Allah, itu mestinya kata mereka. Ya, kalau para ulama ahlu sunnah tidak seperti itu, boleh-boleh saja. Ya Sunan Ampel boleh. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Harori, ya Rifai, ya Badawi, misalkan. Boleh. Ya Nizar Halabi. Dalam arti apa? Kita memanggil-manggil mereka, walaupun mereka sudah meninggal, untuk kita jadikan wasilah, untuk kita jadikan wasilah datangnya pertolongan hakiki dari Allah untuk kita. Kan seperti itu niat kita, bukan berarti kita meminta-minta mereka dalam arti memohon kepada mereka untuk menciptakan sesuatu bagi kita, tidak. Nah, lucunya di kitab Al-Kalimut Thayyib karangan Ibnu Taimiyah, dia yang merupakan rujukan utama dari orang-orang Wahabi, apapun perkataannya dianggap sebagai seolah-olah sebagai kitab suci yang wajib diterima apa adanya. Lucunya dia sendiri di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, kenapa dia memberikan judul kitab ini sebagai Al-Kalimut Thayyib atau dengan judul Al-Kalimut Thayyib? Karena dia menganggap bahwa semua apa yang dia sebutkan di dalam kitab ini adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan syariat, bukan syirik. Tetapi dia di dalam kitab ini meriwayatkan asar dari Ibnu Taimiyah, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan ketika diserang sakit semacam kelumpuhan pada kakinya, beliau mengatakan apa? Ya Muhammad. Sedangkan orang Wahabi, para pengikutnya meyakini bahwa orang yang manggil nama seorang nabi atau seorang wali yang sudah meninggal dunia itu sama dengan meminta pertolongan kepada selain Allah, dan menurut mereka meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati itu artinya menyembahnya, dan menyembah selain Allah artinya adalah kemusyrikan. Itu artinya mereka menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah menganggap baik sebuah kemusyrikan. Oleh karena itu, sebagian orang Wahabi ketika mencetak kitab ini, ya-nya itu dibuang, ya, ya-nya itu dibuang. Jadi yang tinggal ya sebutkan, ya uzkur ahabban nasi ilaika, sebutkan nama orang yang paling kau cintai. Di sebagian cetakan Wahabi, kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Muhammad tanpa ada ya sebelumnya. Padahal di kitab-kitab lain, di manuskrip, di tulisan-tulisan di kitab-kitab yang masih bertuliskan tangan, ya, tulisan tangan itu jelas dicantumkan di sana
Ya, kata ya. Ya Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Karena ini kata mereka bertentangan dengan ajaran Wahabi yang menganggap istighatsah dengan Nabi yang sudah meninggal adalah syirik. Padahal Ibnu Taimiyah menyebutkan athar tersebut untuk diamalkan ketika kaki seseorang terkena khodar, ya, seperti kelumpuhan di kaki. Ya, silahkan diamalkan. Ya, sakit atau dalam keadaan terjepit, banyak problem, boleh kita memanggil ya Muhammad atau ya Muhammadah wa Muhammadah. Ya, artinya kita menjadikan beliau sebagai wasilah didatangkannya pertolongan oleh Allah kepada kita, atau menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah terpenuhinya hajat-hajat kita, ya, terpenuhinya hajat-hajat kita. Jadikan beliau sebagai sebab terkabulnya cita-cita kita. Boleh itu ya. Ya Muhammad. Kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi. Kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi. Az-Zahabi ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Murid dari Ibnu Taimiyah. Dalam masalah tasbih, tajsim, ya 11-12 antara Az-Zahabi dengan Ibnu Taimiyah. Murid dengan guru dalam masalah akidah sama. Tapi Az-Zahabi ini banyak mengkritik Ibnu Taimiyah. Banyak mengkritik Ibnu Taimiyah. Ya, kitabnya sudah dicetak, kitab kecil ya, kemudian diberi judul An-Nasihatul Zahabiyah, diberi judul An-Nasihat Az-Zahabiyah, nasihat-nasihat dari Az-Zahabi seorang murid kepada Ibnu Taimiyah sang guru. Ya, nasihat-nasihat di antaranya dia menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seseorang yang terpesona dengan kecerdasannya sendiri. Dia cinta popularitas. Dia di dalam mengajar ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama niatnya tidak tulus untuk mencari ridha Allah, tetapi hanya untuk mencari kedudukan dan seterusnya. Nah, ini menarik ini. Kritikan seorang murid tercetak ya dan tersebar luas bukunya. Kritikan seorang murid ya, tidak hanya kritikan biasa ya, kritikan pedas dari seorang murid kepada seorang guru yang dalam banyak hal dia ikuti ajaran-ajarannya. Di kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi, di sana disebutkan bahwa dosa besar ke-64 adalah adziyatu auliyaillah, menyakiti para wali Allah. Namun bab dan judul ini tidak diterima oleh orang-orang Wahabi, sehingga tangan terampil mereka, sindiran keras ini, kemudian membuang bab ini dan menggantinya dengan bab berikutnya yang berbunyi tarikul jama'ati fayusalli wahdahu min ghairi udhrin. Di antara dosa besar kata mereka adalah orang yang meninggalkan jamaah, meninggalkan sholat jamaah, lalu dia sholat sendirian tanpa udhur. Ya, ini keyakinan Wahabi ya. Dan memberi urutan dosa besar yang di atasnya yang sudah dibuang. Jadi satu bab itu dibuang. Adziyatu katanya aulia illah. Halaman 67, bahaya-bahaya khianah ilmiah. Fenomena-fenomena ini adalah sebuah kejahatan terhadap ilmu dan para ulama yang berujung kepada tahrif syariah, penyelewengan syariah, dan akan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap kitab-kitab yang ada. Bahaya-bahaya yang akan muncul dari beberapa bentuk khianah ilmiah ini diantaranya adalah satu, bentuk khianah ilmiah ini jika terus terjadi maka akan menghilangkan kepercayaan terhadap naskah kitab-kitab para ulama. Yang kedua, memunculkan kesalahpahaman terhadap para ulama, pengarang asli kitab yang sebenarnya. Jelas ini ya, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, merugikan nama baik para ulama yang bersangkutan. Yang keempat, mengantarkan kepada pemahaman yang tidak benar terhadap ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Baik. Halaman 68. Bagaimana mendeteksi adanya wadha', pemalsuan, das, penyisipan, tahrif, penyelewengan, dan hadzf, pembuangan teks dalam kitab-kitab para ulama.
Cara untuk mengetahui adanya pemalsuan, penyisipan, penyelewengan, atau pembuangan dalam kitab-kitab para ulama bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Ini saran-saran bagi akademisi, ya. Bukan saran bagi orang awam. Satu, membandingkan cetakan kitab tertentu dengan naskah-naskah manuskripnya. Manuskrip itu artinya naskah tulis yang masih tulisan tangan. Membandingkan cetakan kitab tertentu dengan naskah-naskah manuskripnya, setelah dipastikan kebenaran manuskrip tersebut atau dengan cetakan-cetakan lama dari kitab tersebut. Yang kedua, membandingkan cetakan kitab tertentu dengan kutipan-kutipan para ulama yang merupakan murid-murid atau cucu murid pengarang kitab tersebut dan para ulama belakangan yang mengutip dari kitab tersebut. Ya, membandingkan cetakan kitab dengan kutipan-kutipan para ulama yang merupakan murid-murid atau cucu murid pengarang kitab. Ya, jangan seperti klaim Wahabi bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggal di Arsy dengan dalih bahwa di sebagian cetakan kitab Al-Ibanah itu ada perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa min du'ai ahli al-Islam, kata mereka. Wa min du'ai ahli al-Islam jami'an. Idza hum raghibu ila Allah Ta'ala bil amri nazil bihim yaquluna ya sakin al-'arsy. Ya, perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari di kitab Al-Ibanah. Kata mereka, di antara doa umat Islam ketika mereka berhadapan dengan musibah, ya, ketika ada musibah yang menimpa mereka, maka mereka mengatakan, ya Allah yang tinggal di langit, ya Allah yang tinggal di Arsy, ya Allah yang menetap di Arsy. Nah, ini penisbatan perkataan ini dan pencantuman perkataan ini di kitab Al-Ibanah yang kata mereka adalah karya Imam Asy'ari, ini terbantahkan dengan kutipan-kutipan yang dilakukan atau yang ditulis oleh murid-murid beliau, murid-murid dari murid-murid beliau, dan seterusnya sampai sekarang, di mana di kitab-kitab mereka, para pengikut Imam Asy'ari, baik generasi-generasi awal maupun sampai sekarang, tidak ada kutipan dari mereka bahwa Al-Imam Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyatakan di antara doa umat Islam ketika mereka tertimpa musibah adalah wahai Allah yang menetap di Arsy. Enggak ada. Jadi dengan demikian apa yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari di kitab Al-Ibanah itu terbantahkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kutipan-kutipan dari murid-muridnya, murid-murid dari murid-muridnya, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, melihat uraian dan penilaian para ulama yang semasa dengan pengarang atau yang hidup belakangan, yang menulis biografi pengarang dan menjelaskan tentang karya-karyanya serta keyakinan-keyakinan dan perkataan-perkataan. Cukup jelas. Nomor 4, membandingkan isi kitab yang dicetak ini dengan kitab-kitab dan pendapat-pendapat pengarangnya yang telah diketahui sahih dari mereka. Ya, ini 4 langkah ini tentu bagi para cerdik cendekiawan, bagi para ulama, ya, bagi kita orang awam, ya, bagi kita orang awam, pokoknya jangan mutolaah kitab sendiri tanpa bimbingan seorang guru yang terpercaya. Ya, jangan mutolaah kitab sendiri, jangan mutolaah kitab tanpa bimbingan dari seorang guru yang thiqah, yang terpercaya, yang memiliki sanad keilmuan yang bersama. Hingga pengarang kitab, bahkan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penutup, saran-saran dan nasihat. 1, ilmu tidak diperoleh kecuali dari mulut para guru yang terpercaya, thiqah, agar diperoleh pemahaman yang benar dan selamat dari kekeliruan, salah baca, salah paham, dan untuk mengetahui jika ada kalimat-kalimat yang hilang dan tidak dicetak, tidak tercetak. 2, dalam mengkader para pelajar dan penuntut ilmu, hendaklah menggunakan kitab-kitab karya para ulama, baik karya-karya mukhtasarat yang ringkas, mutawassitat yang sedang, maupun mabsutat atau mutawwalat yang detail penjelasannya.
Jangan lagi menggunakan karya-karya para penulis modern dengan judul-judul bombastis, tetapi faktanya kering ilmu dalam isinya. Juga tidak lagi menggunakan diktat mudzakirat yang seringkali memuat redaksi-redaksi yang tidak muharrar, ya, tidak teliti dalam menggambarkan masalah-masalah ilmiah. Makanya di beberapa pondok pesantren, ya di banyak sekali pondok pesantren, dan juga di teman-teman ya dari Syama yang menuntut ilmu di Beirut di Global University atau Al-Jami'ah Al-Alamiyah, masih dipertahankan kitab-kitab kuno, kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Ya, karena dan kitab-kitab itu cetakan lama, ya, cetakan klasik, cetakan-cetakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kitab-kitab seperti itu masih dipertahankan. Kenapa? Karena masih lebih bagus ya dibandingkan dengan karangan para penulis modern yang tadi dikatakan di sini kering ilmu, ya, dan seringkali tidak muharrar, ya, tidak muharrar, kalimat-kalimatnya itu tidak muharrar, tidak teliti di dalam mengutip kutipan para ulama, tidak teliti di dalam menggunakan redaksi-redaksi dalam satu ilmu tertentu. Ya. 3, tidak merujuk kecuali kepada kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan merujuk kepada kitab-kitab selain karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita tidak kekurangan stok. Ya, para ulama kita banyak. Kenapa kita meninggalkan banyak sekali para ulama ahli sunnah dan kemudian kita beralih kepada ulama-ulama yang tidak jelas, ya, keulamaan mereka, mazhab mereka juga tidak jelas, kedalaman ilmu mereka juga tidak jelas, dan mereka yang jelas itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, tidak merujuk kecuali kepada kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah dengan syarah-syarah dari para ulama Ahlus Sunnah pula, serta menjauhi karya-karya para tokoh yang bermasalah, ya, seperti As-San'ani, Asy-Syaukani. Kalau kontemporer ya Sayyid Sabir, Sayyid Qutb, Yusuf Al-Qaradawi misalkan, ya, tokoh-tokoh seperti mereka, tokoh-tokoh modern, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho, ya, orang-orang semacam mereka. Kenapa kita tidak merujuk kepada ribuan bahkan ratusan ribu kitab, ya, yang dikarang oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah di era klasik dulu. 4, merujuk ke cetakan-cetakan lama dari kitab-kitab para ulama, terutama saat mengajar dan mengarang disertai sikap waspada dan ekstra hati-hati terhadap cetakan-cetakan baru, karena melihat hilangnya amanah ilmiah dari banyak orang karena tujuan-tujuan tertentu atau karena tidak memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Kadang-kadang bukan karena ingin menyelewengkan naskah para ulama, tetapi karena tidak punya keahlian, ya, sehingga salah cetak, membuang beberapa teks dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang bukan karena kesengajaan, tapi karena kekurang ahlian penerbit, ya. SDM yang dimiliki penerbit itu minim, tetapi berani untuk mencetak kitab-kitab para ulama dengan tujuan komersil. Ya, kitab ini selesai sampai di sini. Berikutnya itu ada contoh-contoh, ada lampiran-lampiran, semacam fotokopi, ya, fotokopi dari kitab-kitab para ulama yang diselewengkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian nanti ada appendix, ya, tulisan penutup, ya, ada tulisan penutup terkait dengan berbagai strategi kaum Wahabi dalam memasarkan ajaran mereka. Ada beberapa mulai dari halaman 96 sampai halaman, nanti akan kita baca, ya, akan kita selesaikan. Sampai halaman terakhir 138. Mulai dari halaman 96 sampai 138. Ini masih ada kaitan dengan tema kitab, tetapi bukan bagian dari
inti kitab ya. Tapi ini semacam appendix, tulisan penutup dari kajian kitab ini. Ada beberapa chat tadi yang masuk di kolom pesan. Ya Muhammadah atau wa Muhammadah ya untuk panggilan. Nanti akan saya murojaah ya. Apa namanya? Faidahnya apa? Tapi seperti itu yang tertulis di kitab-kitab para ulama ya. Ada tambahan hak. Bahkan di salah satu peperangan itu, syiar mereka adalah wa Muhammadah. Ya Muhammadah, untuk memanggil, meminta pertolongan. Wa Ghausah. Wa Ghausah. Ya. Tambahan ha itu untuk meminta pertolongan, tapi persisnya seperti apa nanti saya meroja, insyaallah. Masih mengikuti, ini ada pertanyaan, Az-Zahabi ketika mengkritik Ibnu Taimiyah yang merupakan gurunya, apakah ia sudah bertaubat? Setahu saya, yang dijelaskan oleh para ulama, dia hanya mengkritik Ibnu Taimiyah dalam hal cinta popularitas, niatnya tidak tulus. Tapi dalam masalah tajsim, masalah tashbih, dia masih mengikuti Ibnu Taimiyah. Karakter seperti apa yang mengindikasikan ayat tersebut ayat mutasyabihat yang perlu ditakwil? Ya, mutasyabihat itu diantaranya adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara zahir menyatakan bahwa Allah sama dengan makhluk, membutuhkan kepada tempat, kemudian memiliki tangan, memiliki wajah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu ayat-ayat mutasyabihat, terutama ya, mengenai sifat-sifat Allah yang zahirnya secara letterlek, secara harfiah menyatakan Allah ada kesamaan dengan makhluk. Nah, ini perlu ditakwil. Dan ingat, takwil itu ada dua, ada takwil ijmali yang disebut dengan tafwil yang dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf, dan ada takwil tafsili yang dilakukan oleh sebagian besar ulama khalaf. Takwil ijmali itu artinya tidak menentukan maknanya. Nah, tidak menentukan maknanya itu takwil. Ya, karena hakikat takwil itu adalah sarfun nassi an zahirihi, memalingkan nas dari makna zahirnya. Tetapi ketika para ulama melakukan takwil ijmali atau tafwid itu, mereka tidak menentukan maknanya apa. Yang jelas ditakwil dalam arti ayat-ayat tersebut diyakini sebagai bagian dari Al-Quran, diimani, kemudian diyakini memiliki makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Maknanya apa? Tidak ditentukan. Itulah yang disebut dengan takwil ijmal. Antara tafwid dengan takwil itu kedudukannya lebih baik mana? Apakah kita boleh menerjemahkan yatullah dengan tangan Allah tanpa meyakini bahwa Allah punya tangan? Lebih baik mana? Tergantung kita berada dalam masyarakat yang seperti apa. Para ulama menjelaskan bahwa di era sekarang lebih baik kita melakukan takwil tafsili, ya, atau yang disingkat dengan takwil. Takwil tafsili, lebih baik begitu untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan umat dari goncangan akidah yang banyak dipropagandakan secara masif oleh sebagian orang, ya, terutama oleh orang-orang Wahabi. Di masa-masa sekarang ini lebih baik takwil tafsili, ya, ditentukan maknanya. Nah, apakah boleh
menerjemahkan yadullah dengan makna tangan Allah, boleh apa tidak kita kembalikan kepada bahasa, ya. Apakah tangan dalam bahasa Indonesia, itu memiliki makna seperti yang dimiliki oleh yad dalam bahasa Arab? Saya kira tidak, ya. Saya kira tidak. Dalam bahasa Arab itu kata yad memiliki beberapa makna. Kata tangan juga mungkin memiliki beberapa makna, tetapi apakah penerjemahan itu sudah tepat untuk menerjemahkan yad yang memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab itu? Saya kira tidak, ya. Tidak bisa mewakili. Dan ini malah membuat banyak sekali umat mungkin akan bingung. Ya, langsung aja kita terjemahkan maknanya. Makanya di terjemah Quran, katakanlah terjemah Quran Gus Baha, ya, atau terjemah Quran versi aplikasi NU online. Itu berbeda dengan terjemah Quran versi Kementerian Agama. Di Quran terjemah versi Kementerian Agama itu masih tertulis Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa diartikan bersemayam. Istawa diartikan apa? Bersemayam. Di Quran terjemah versi aplikasi NU online itu sudah langsung diterjemahkan maknanya saja, yaitu apa? Istawa. Diterjemahkan takwilnya, menguasai. Ya, istawa diartikan menguasai. Allah yang Maha Pengasih menguasai arsy. Jadi jangan lupa bahwa tafwid itu sendiri adalah takwil. Ya, tetapi disebut oleh para ulama sebagai takwil ijmali. Sedangkan takwil itu dalam istilah lain yang dikatakan oleh para ulama adalah takwil tafsili, dengan menentukan maknanya. Menentukan makna ini bukan sembarangan, ya. Menentukan maknanya yang sesuai dengan keagungan Allah dan tidak melanggar kaidah-kaidah bahasa Arab. Istawa dimaknai istaula atau qahara. Itu memang sesuai dengan kaidah bahasa, dengan apa yang disampaikan oleh para ulama bahasa, bahwa istawa itu memang salah satu artinya adalah apa? Istaula atau qahara. Dan begitu seterusnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.